Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu saja puja dan puji kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah, Zat yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, satu-satunya pemilik, Raja semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Rahmatnya amat luas bagi orang yang patuh dan beriman, serta juga hukumannya amat berat bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dialah satu-satunya yang telah menyiapkan makanan kita, minuman, udara, air, dan apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan muka bumi ini. Dan dia memerintahkan kita agar menikmatinya serta berterima kasih kepadanya. Dan kalimat terima kasih ini dalam bahasa agama kita adalah bersyukur. Dan Allah telah merangkumkan seluruh syukur ini di satu kalimat yang semuanya orang mudah mengucapkan, yaitu Alhamdulillah. Jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya, sehingga kita punya panduan hidup dan kita tahu apa yang diinginkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah juga sosok orang yang selalu memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membedah buku baru setelah selesai membahas 31 tuntunan hidup berkah dan juga panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas buku Kiat-Kiat Hijrah dari Kemaksiatan dan Istiqomah dalam Ketaatan, ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish. Seperti biasa teman-teman sekalian, kalau akan memulai sebuah kajian, biasanya saya coba menjelaskan apa yang perlu dijelaskan supaya lebih gamblang apa yang akan kita rincikan nantinya. Hijrah sendiri itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, dan ini makna dasar dari hijrah, adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Itu makna yang dasar sekali. Dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Artinya, siapapun yang hijrah karena Allah, meninggalkan negara kafir ke negara Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, pada saat dia meninggal pun dia bisa dikuburkan, dimakamkan di makaman kaum muslimin. Pada saat dia mau makan, minum, interaksi semuanya mudah karena orang-orang di sekitarnya seagama dengan dia. Maka Allah mengatakan akan dibukakan baginya peluang-peluang dan rezeki yang luas. Dan ini sudah saya jelaskan di salah satu ceramah kami di YouTube tentang saudaraku ini adalah rahasia rezekimu, judulnya begitu. Salah satu kiatnya adalah hijrah. Dan ayat ini turun menjelaskan tentang sikap para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka diistilahkan hijrah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Dan ini sangat ditekankan bagi setiap individu muslim dan muslimah bila mereka berada di satu wilayah non-muslim yang mereka tidak bisa ibadah. Ya, karena kasus sahabat-sahabat di Mekah yang tidak bisa sama sekali ibadah. Mereka kalau lagi sholat, mereka lagi membaca Al-Quran, pasti digebukin, ada yang dibunuh. Bahkan semua yang mengganggu umat Islam di Mekah, merampas hartanya, membunuhnya, bahkan tidak kena hukuman. Maka pada saat itu Allah SWT mewajibkan hijrah. Kemudian yang makna yang kedua adalah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau berubah
dari masa lalu yang kelam, penuh kemaksiatan, penuh pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, buruk akhlaknya, kepada alam keistiqomahan, lurus berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleha, ya, sibuk dengan ibadah-ibadah di sisa umurnya, dari sholat, dari puasa, baca Quran, majelis ilmu, akhlak-akhlak yang baik. Maka itu juga dimaknakan hijrah. Dan buku yang sedang kita bahas ini sedang mengkaji makna hijrah yang kedua. Dan akan kita baca insya Allah panjang lebar tentang bahasan ini. Di buku ini diberikan judul Kiat-Kiat Hijrah. Artinya caranya supaya bisa hijrah. Bagaimana caranya kita yang sudah bergelimang dengan kemaksiatan, rutinitasnya gosipin orang tiap hari, rutinitasnya gonta-ganti pasangan berzina dan berselingkuh, rutinitasnya transaksi riba dan haram, menipu dan seterusnya, rutinitasnya berbohong, rutinitasnya menjauhi sholat, tidak zakat, tidak puasa Ramadan, pindah dari semua itu supaya mau dikatakan sini kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan menuju ke istiqomah dalam ketaatan. Ya, supaya bisa berubah. Nanti tidak sholat jadi sholat, tidak tutup aurat jadi tutup aurat, tadi makan haram jadi sekarang halal, dan seterusnya. Seperti biasa saya selalu pandukan itu, kalau beli buku, maka yang pertama buka plastiknya dulu. Ya. Karena banyak orang beli buku gak dibuka plastiknya, karena plastiknya bagus, ya, sehingga dipajang di lemari. Jadi sampai dia meninggal hanya jadi warisan buku itu. Kalau dia saja yang beli tidak baca, maka anak cucunya tidak akan baca. Kemudian yang kedua, baca daftar isi. Selalu baca daftar isi. Daftar isi buku itu adalah kesimpulan dari apa yang berada di buku itu semuanya. Disimpulkan dalam kalimat-kalimat ringkas, judul-judul induk. Di daftar isi itu dituliskan, Anda termasuk jenis pelaku maksiat yang mana? Tanda tanya. Setelah pendahuluan tentunya. Kemudian yang setelahnya, anggaplah besar dosamu. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Yang keempat, berhati-hatilah dalam mujahar. Dalam kurung, mujahara itu artinya terang-terangan berbuat dosa. Yang selanjutnya, taubat yang tulus dan jujur. Dan itu terdiri dari 3 poin. Kegembiraan Tuhan dengan taubat hambanya. Yang kedua, segera bertaubat dari kemaksiatan. Yang ketiga, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhanmu. Kemudian bab yang atau judul yang lain adalah jika dosa berulang maka ulangilah bertaubat. Kemudian jauhilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan, semua yang menyebabkan kita terjerumus. Kemudian selanjutnya berusaha untuk senantiasa beristighfar. Ada situasi dan kondisi untuk istighfar, seperti ketika melakukan dosa, setelah melaksanakan ketaatan, dalam zikir-zikir rutin harian, senantiasa beristighfar setiap saat. Lalu judul yang lain adalah, atau bab yang lain, apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Tanda tanya. Nanti beliau akan rincikan di situ bagaimana memotivasi kita. Bab yang lain adalah mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Pertama berwudu, yang kedua sholat 5 waktu. Kemudian bab yang lain adalah merealisasikan tauhid, pengesaan kepada Allah dan ketergantungan kepada Allah. Selanjutnya jangan berpisah dengan orang-orang baik atau soleh. Selanjutnya jangan tinggalkan dakwah, baik menyampaikan kalau punya ilmu ataupun hadir dalam majelis ilmu. Selanjutnya jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya. Dan yang terakhir, antara kemaksiatan dan masalah hidup atau masalah-masalah.
Teman-teman sekalian, itu kurang lebih isi daftar isinya akan kita rincikan insya Allah ke depan. Dan kita akan mulai dengan pendahuluan dulu. Tepatnya di halaman 5 ya. Penulis ini sedang memuji Allah dan juga membacakan salawat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan pembukaan paragraf pertamanya di halaman 5. Siapakah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah? Tanda tanya. Sebenarnya sebab pertanyaan ini ada tentunya ya. Ada hadis nanti akan disebutkan. Dan memang bukan untuk menggampang-gampangkan dosa. Tetapi menjadi salah satu fitrah manusia, mereka pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang penting, setelah buat kesalahan, kembali meninggalkan jalan benar dan meninggalkan kesalahan tersebut, bukan terus-menerus terjerumus. Karena memang Nabi SAW menekankan dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksud demi Allah, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menedakan kalian dan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lantas mereka beristighfar kepada Allah, lalu Dia mengampuni mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2749. Mirip dengan lafaz itu, saya bacakan dulu hadis yang kedua baru saya berikan penjelasannya insyaallah. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tiba ajalnya, dia berkata, "Kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudnibuna yaghfiru lahum." Aku telah menyembunyikan dari kalian sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Abu Ayyub Al-Ansari pada saat mau meninggal, ada sebuah hadis yang dia sengaja tidak sampaikan dulu, kecuali pada saat sudah menjelang ajalnya datang. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya yang aku sembunyikan itu inilah, yang berbunyi, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa, lalu dia-nya besar, kata ganti Allah, mengampuni mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2748 dan Tirmidzi 3539. Hadis ini atau kedua buah hadis ini, kata ulama, tidak boleh difahami kalau kita harus buat dosa. Karena buktinya kalau kita tidak buat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain, kemudian mereka berdosa lalu mereka beristighfar, Allah ampuni. Bukan makna seperti itu yang dimaksudkan, yang harus difahami. Tapi maksudnya hadis ini adalah mengingatkan orang-orang yang sudah berbuat salah, bahwasanya kesalahan yang kalian lakukan itu memang salah. Karena itu pelanggaran besar yang dilakukan kepada Sang Pencipta Allah. Tetapi rahmat Allah lebih luas daripada perbuatan dosamu. Maka Dia akan ampuni kamu. Karena di garis bawahi sebenarnya adalah Allah menciptakan ciptaan yang berbuat dosa lalu mereka beristighfar. Kalimat beristighfar yang di garis bawahi. Lalu Allah mengampuni mereka. Maksudnya adalah siapapun yang berbuat salah, maka mereka tetap akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Selama dia belum meninggal, dia sempat taubat, maka itu akan jelas akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Walaupun kekufuran, kesyirikan. Kata para ulama, andai saja Fir'aun yang sudah mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, mengikrarkan imannya kepada Allah bukan pada saat mau tenggelam, tapi dia sebutkan sebelum itu, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi masalahnya pada saat dia sudah lihat malaikat maut, baru dia mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israil. Aku beriman kepada apa yang telah diimani oleh Bani Israel atau pengikut dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dikenal dengan Bani Israel. Jadi itu makna hadis ini ya. Sehingga jangan disalahfahami, jangan dikatakan oh digampang-gampangin buat dosa saja. Nanti akan ada bahasan di bab-bab setelahnya tentang masalah tidak bolehnya sengaja terjerumus dalam dosa. Taubat itu akan Allah berikan dan pengampunannya pada saat orang tulus, dan yang kedua memang orang berbuat dosa itu dalam kondisi memang ada godaan syahwatnya. Lagi digoda sama lawan jenisnya, lagi digoda dengan depan matanya dengan giuran banyak penawaran uang haram misalnya, sehingga dia berkecamuk jiwanya antara mau atau tidak. Kalau dia terjerumus dalam dosa, maka ini kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah maafkan. Tapi ada orang gak ada kebutuhan biologisnya, gak ada kebutuhan harta, lagi melimpah hartanya, lalu dia iseng saja. Dia pergi berzina misalnya, gak ada sesuatu yang mendesak itu. Di rumah ada istrinya, di rumah ada suaminya, tidak ada syahwat yang mendesak dia, gak ada godaan dari lawan jenis, tapi sengaja dia iseng keluar pergi diskotik, sengaja dia pergi ke tempat pelacuran, lalu dia berzina. Ini berat sekali, karena tidak ada pemicu untuk itu. Tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk itu. Itu juga diambil dari makna hadits ini, atau bisa diambil pelajaran dari hadits ini. Itu juga dikuatkan dengan hadits yang setelahnya, yang kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan atau sering melakukan kesalahan adalah orang yang gemar bertaubat. Sebenarnya sih maknanya di sini sering, ya, lebih baik tidak ada. Arti kata semua anak Adam melakukan kesalahan. Ya, walaupun khata itu adalah kesalahan yang terulang, ya. Tapi terjemahan lebih tepat adalah setiap anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang gemar bertaubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, adapun jiwa selain jiwa para nabi alaihi salatu wassalam yang naik kedudukannya, maksudnya tinggi derajatnya, tanpa menemui sandungan, adalah dikalahkan oleh syahwat. Maksudnya mana ada selain nabi yang tidak berbuat dosa. Bedanya kita sama nabi-nabi, kalau ada nabi yang berbuat kesalahan, maka kesalahan mereka langsung Allah ingatkan pada saat itu. Contoh misal, waktu Nabi Muhammad SAW dicemburui oleh Aisyah dan Hafsah, karena pada saat itu Aisyah dan Hafsah cemburu melihat istri Nabi yang lain, Maria atau Sofia salah satunya, sering memberikan Nabi madu. Karena Nabi SAW suka sekali madu. Maka Aisyah dan Hafsah sepakat, kalau Nabi SAW masuk ke rumah kita nanti, katakan mulut beliau bau. Sementara Nabi SAW adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Belum pernah Nabi SAW masuk dalam rumah kecuali beliau bersiwak alaihissalam. Maka Nabi SAW merasa terganggu dengan statement istrinya ini, yang dua orang. Kemudian beliau pergi ke pinggir kota Madinah, duduk merenungi kejadian tersebut. Ada apa lagi nih sebenarnya? Ternyata ada seorang sahabat lewat lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Mungkin bisa berbagi dengan saya," gitu kan. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, "Hari ini aku haramkan madu. Hari ini aku haramkan madu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat pertama dalam surah At-Tahrim, pengharaman. Coba buka aja surah Tahrim itu, kita baca ayat pertamanya supaya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan
Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesalahan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Apa tadi ini? Madu. Karena Allah haramkan madu. Lalu Allah bilang, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu hanya supaya mereka tidak cemburu. Sementara itu Allah halalkan. Bagaimana bisa kamu haramkan hanya karena istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini contoh tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahasia tadi tentang Nabi SAW mengharamkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu ya. Dan tentang masalah tadi yang saya bilang kisah Hafsah sama Aisyah, coba lihat ayat 3-nya. Kita langsung saya kesaksi bahasannya. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tak kala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain, maksudnya kepada Hafsah. Maka tak kala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi SAW menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya. Kemudian dalam ayat 4-nya itu tadi tentang masalah ada sesuatu yang pernah Nabi SAW sampaikan kepada Hafsah. Ternyata Nabi bilang jangan cerita sama orang-orang ya. Ternyata Hafsah ceritain kepada Aisyah dengan pikiran tidak akan Nabi tahu gitu. Ternyata Nabi dapat wahyu kalau informasi itu telah diceritakan kepada istri yang lain. Maka Hafsah pun tanya, dari mana dan tahu ya Rasulullah? Allah lah yang telah menyampaikan kepadaku. Dia tempatnya, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kamu berdua bertaubat, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, kepada Allah, maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu juga Jibril dan orang-orang mukmin yang lain. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Ini tentang masalah saksi bahasan kita ayat pertamanya. Surat Tahrim, Nabi SAW pernah mengharamkan madu hanya karena ingin menenangkan istrinya. Dan ini teguran yang sangat tegas bagi semua suami. Jangan karena hanya sayang sama istrinya, kemudian apa yang Allah haramkan jadi halal atau terbalik. Akhirnya dia mengambil uang haram dari kantor hanya karena permintaan istrinya. Akhirnya dia tidak bakti sama orang tuanya hanya karena permintaan istrinya. Akhirnya tidak sholat di masjid hanya karena permintaan istrinya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini tidak boleh. Harus mendahulukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh di sini adalah Nabi SAW pada saat itu melakukan kekeliruan atau kesalahan ini, lalu kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nabi-nabi begitu. Ada salah, langsung Allah luruskan. Tapi kalau kita, nggak ada teguran itu. Kita mengambil umumnya,
peringatan dalam agama. Ini dosa, maka kita salah. Seperti itulah. Itu makna daripada paragraf tadi yang beliau katakan, adakah jiwa selain jiwa para nabi yang naik kedudukannya tanpa memenuhi sandungan atau dikalahkan oleh syahwat? Kata beliau, tetapi kendati pun demikian, orang yang beriman mengetahui bahaya dan kejinya kemaksiatan. Bahwa kemaksiatan itu merupakan bentuk kelancangan terhadap Tuhannya dan pelarian dari Tuannya. Dan bahwa tidaklah musibah yang terjadi di dunia ini melainkan karena dosa. Orang yang beriman bila terjerumus ke dalam dosa, dia merasa hina dan ketakutan. Dia berharap suatu saat nanti dia dapat berpisah dan terpisah atau terbebas dari dosa tersebut. Jadi ini ciri orang-orang beriman ya. Kalaupun dia pernah berbuat dosa, dia tidak akan mau mengenangnya lagi, dia meninggalkan maksimal gitu kan. Para salaf umat ini yang merupakan orang-orang yang wara. Wara itu semakna dengan tadi ya, istilahnya takut kepada Allah. Atau wara juga bisa berkata atau dikatakan orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia dan banyak beribadah, banyak berbicara tentang maksiat dan mereka mengkhawatirkan kemaksiatan tersebut menimpa diri mereka. Saya ulangi, para salaf umat ini yang merupakan orang-orang yang wara, takut kepada Allah, zuhud dan banyak beribadah, banyak berbicara, maksudnya salafus salih banyak berbicara tentang maksiat dan mereka khawatir atau mengkhawatirkan kemaksiatan tersebut menimpa diri mereka. Lalu bagaimana halnya kita? Orang-orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan serta banyak melakukan dosa. Bagaimana halnya dengan pemuda yang hidup di masa sekarang ini? Berbagai fitnah dan syahwat menghilangnya dengan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kakinya. Akhirnya dia terbiasa melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya siang malam sesuatu yang mengajaknya kepada maksiat dan menganjurkannya untuk berbuat hal itu. Serta sesuatu yang membuatnya menunda ketaatan dan menghalanginya untuk melakukan ketaatan tersebut. Sampai sini tentu maksudnya yang diinginkan oleh penulis di sini. Ini masih dalam pendahuluan yang dia ingin sampaikan kenapa sebabnya dia menulis buku ini ya. Tapi ini penting sehingga kita dari kerangka fikir ini kita tahu oh ternyata tujuan penulis ini dan ini targetnya sehingga kita mengejar target itu tentunya ya. Jadi beliau mengatakan makna daripada kalimat ini banyak sekali di antara ulama salafus salih dulu berbicara tentang maksiat dan mengingatkan umat tentang maksiat ini. Karena mereka khawatir jangan sampai mereka terjerumus ataupun umat ini terjerumus. Semua dosa itu, ini jabarannya ya, semua dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan. Umumnya begitu. Atau hampir semua kita bahasakan ya. Jadi orang kalau mau berzina, mau mencuri, mau berbohong, mau menipu, mau apa saja, pasti diawali dengan ketakutan. Dan itu adalah sinyal pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia tidak meneruskan perbuatannya. Kalau tetap saja dia lakukan kesalahan itu, tetap dia merabas, maka akhirnya dia diberikan peringatan yang lain oleh Allah. Biasanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelanggarannya. Ya. Diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dia sudah mau sosialisasikan atau sudah sosialisasikan masalah penipuan di kantor atau masalah pertemuan dengan lawan jenis yang tidak halal bagi dia atau menyusun sebuah program atau sudah sosialisasi manipulasi data dan seterusnya atau dia akan membunuh orang atau apa saja kemaksiatan, maka Allah akan buat nanti ada yang tahu. Peringatan yang kedua supaya dia berhenti. Ternyata tetap aja dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan cobaan yang lebih berat lagi. Misal dia kepergok lalu dipermalukan. Kalau tetap dia lakukan mungkin akan ada hukuman Allah lebih berat. Mungkin dia lagi berzina di kamar hotel lalu Allah buat gempa bumi. Mungkin dia ketangkap, kepergok, dipermalukan di medsos, mungkin segala macam hal. Maka semua itu bisa terjadi. Dan bedanya antara kemaksiatan dengan ketaatan, kalau ketaatan itu
sebenarnya semua kebutuhan kita terpenuhi olehnya. Misal, daripada zina lebih baik menikah. Karena dua-duanya syahwat, tapi menikah adalah cara yang benar. Jiwa akan tenang, tidak malu dengan orang-orang. Kalau hamil pun tidak malu, biologisnya akan maksimal karena tidak ketakutan dan seterusnya. Begitu juga dengan transaksi jual beli yang benar, jujur, amanah. Hak kita kita ambil, yang bukan hak kita kita tinggalkan. Jelas mana hak kita. Gak ada sesuatu ya ganjalan dalam jiwa yang membuat kita tidak tenang dan seterusnya. Seperti itulah. Ini jabaran daripada apa yang disebutkan oleh tadi ya. Dan beliau mengatakan di zaman kayak kita sekarang ini terlalu banyak peluang-peluang untuk melakukan dosa-dosa itu. Jadi seseorang harus lebih hati-hati karena pasukan-pasukan kemaksiatan ini dari jin manusia, dari setan jin dan setan manusia terus saja berusaha menjerumuskan kita. Dan akhirnya karena kita sudah sering mendengar, sering melihat kemaksiatan ini, dengan itu saja sudah cukup membuka pintu agar kita terjerumus juga. Dan pasti lawannya adalah kita jadi malas beribadah. Kata beliau, maka kita jangan mencelahnya jika setelah itu dia bertanya pada setiap kesempatan bagaimana cara membebaskan diri dari kemaksiatan dan keburukan kemaksiatan tersebut. Bagaimana caranya menjauhi jalan para pelaku kemaksiatan dan berjalan dalam rombongan orang-orang yang taat dan tunduk. Nah, karena banyaknya godaan, maka secara otomatis orang-orang yang punya jiwa yang bersih dan suci, mereka tidak mau terjerumus, maka mereka pasti minta kiat-kiatnya bagaimana caranya supaya bisa selamat daripada godaan-godaan tersebut. Saya kan di pengajian sering begitu, Ustaz, di kantor ada begini dan begitu, di kampus ada begini dan begitu. Dia coba bertanya supaya menyelamatkan dirinya. Kata beliau tuh jangan celah orang seperti ini. Berarti ada bibit-bibit kebaikan yang semestinya bisa dirangkul untuk itu. Kata beliau karena alasan itu dan apa yang saya ketahui mengenai hal-hal yang diperlukan saudara-saudaraku para pemuda, maka saya mencoba untuk membuka serial ini dengan membicarakan tentang cara menyelamatkan diri dari beberapa keburukan maksiat. Ia bukan membicarakan tentang berbagai bahaya kemaksiatan, sebab pembicaraan tentang hal itu sangat banyak dan beredar luas dan telah ditulis oleh generasi salaf dan khalaf. Ya, khalaf itu maksudnya pendatang yang baru, salaf yang lalu. Tetapi saya akan membicarakan tentang sebagian usulan yang saya lihat bahwa hal itu dapat membantu para pemuda dengan izin Allah untuk meringankannya dari keburukan maksiat. Ketika saya membuka serial yang penuh berkah ini, maka saya berharap agar serial ini menjadi pertanda baik sehingga Allah membebaskan diri saya dari bahaya dan beban kemaksiatan. Sebaliknya ya, atau sebab pahala itu sesuai dengan amal yang dilakukannya. Ketika saya membicarakan tema ini, maka itu bukan berarti saya bersih dari semua itu, Maha Suci Allah, atau klaim sebagai orang yang berilmu dan berpengetahuan, tetapi saya berkeyakinan bahwa kebanyakan orang yang membaca apa yang saya tulis, mereka adalah orang yang lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah daripada saya, serta lebih jauh dari kemaksiatan dan pintu-pintunya daripada saya. Saya memohon kepada Allah SWT agar menjauhkan saya dan saudara-saudara saya dari buruknya maksiat, serta mencukupkan diri dengan apa yang Dia halalkan, sehingga tidak perlu melakukan apa yang Dia haramkan. D-nya besar kata ganti Allah. Mencukupkan kita dengan ketaatan kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, sehingga tidak perlu bermaksiat kepadanya, N-nya juga besar kata ganti Allah. Mencukupkan kita dengan karunia-Nya, N-nya besar kata ganti Allah, sehingga tidak perlu memohon kepada selainnya, N-nya besar juga kata ganti Allah. Sesungguhnya Dia, Allah ini, D-nya besar, Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Mahanya M-nya besar, mendengar juga M besar karena sifat-sifat Allah ya. Kalau sifat Allah kita tulis dengan awalnya huruf besar. Ini ditulis di Riyadh di tahun atau tanggal 21 bulan 7 di tahun 1415 Hijriah. Jadi bukunya sudah cukup lama sebenarnya. Kita sekarang berada di tahun berapa Hijriah? 1400
41, ya. Jadi ini buku ditulis sudah sekitar 20 tahun lebih, ya. Sekitar 26 tahun yang lalu, ya, buku ini. Tapi subhanallah, orang yang ikhlas itu biasanya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ilmunya, ya. Kalau ini baru 26 tahun lalu kurang lebih disusun bukunya, maka ada buku-buku yang sudah ratusan tahun ditulis. Ya, dan itu juga ada yang kami bedah di YouTube, ya. Seperti bukunya Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah yang meninggal tahun 600-700 Hijriah. Kemudian juga Imam Az-Zahabi dan beberapa ulama-ulama lain yang sudah ratusan tahun, tapi karena keikhlasan Allah sampaikan ilmunya kepada kita. Baik, dia masuk ke bahasan yang langsung, sudah masuk ke bahasan setelah pendahuluan, alasan kenapa dia susun bukunya. Di halaman 11, Anda termasuk jenis pelaku maksiat atau kemaksiatan yang mana? Kata beliau, saudaraku yang mulia, bandingkanlah dua ilustrasi berikut ini. Yang pertama, seorang pemuda dengan kemaksiatan yang telah menguasai hati dan pikirannya. Zina, menipu, riba, betul-betul sudah masuk di benak dia dan dia anggap baik. Dia melakukan strategi dan mengerahkan segenap kemampuan serta pikirannya untuk mendapatkan jalan menuju ke sana. Kemudian dia berusaha untuk itu dengan anggota tubuhnya dan mungkin mengorbankan sebagian hartanya atau kedudukannya. Ketika anggota tubuhnya berpisah dengan kemaksiatan tersebut, gemah kemaksiatan itu masih selalu memanggil-manggilnya dalam benaknya. Dia merasa senang saat mengingatnya. Tak kala dia bertemu dengan para sahabatnya, dia membangga-banggakan apa yang pernah dilakukannya dan menceritakan apa yang pernah diperbuatnya. Ketika dia kehilangan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, dia bersedih. Tidak jadi zina, tidak jadi menipu, dia sedih. Dan menyesali apa yang lepas darinya. Jika jiwanya menyuruhnya untuk bertaubat, maka itu hanyalah sepintas saja. Segera hilang dan dicairkan oleh munculnya nafsu untuk berbuat maksiat. Artinya ini digambarkan oleh penulis tentang keadaan. Ada orang keadaannya begitu. Selalu di benaknya maksiat dan bagaimana dia realisasikan dalam kehidupannya, gitu kan? Ada yang perlu digarisbawahi di sini. Kalau ada seseorang yang hadir di sini, misal pernah punya peluang berbuat maksiat, ya. Misal di umur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun misalnya. Pernah ada peluang dia melakukan perzinahan. Dan dia bisa lakukan depan matanya. Orang yang sedang interaksi sama dia suka, mereka bisa sembunyi dan melakukannya. Tetapi luput darinya, dia nggak jadi lakukan. Mungkin pada saat itu dia merasa beban hatinya, dia merasa takutan ketahuan dan segala macam, dia batalkan. Maka perlu digarisbawahi, syaitan tidak akan berhenti untuk terus mengiming-imingkan dosa itu. Kenapa kau tidak lakukan, kesempatan, ketemu orang itu lagi, terbayang lagi, begitu terus. Dengan angan-angan dari syaitan, kalau kau lakukan setelah itu kau taubat. Ini waswas syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau ada peluang dosa yang luput dari kita, berarti ada juga hukuman Allah yang luput dari kita. Tidak ada dosa teman-teman yang dilakukan tidak punya hukuman, tidak ada. Jadi kalau teman-teman lakukan zina pada saat itu, maka akan ada konsekuensi pembersihannya setelah itu. Justru kita luput dari perbuatan itu berarti kita luput dari siksa Allah yang sudah disiapkan kalau kita melakukannya. Oleh karena itu justru kalau kita teringat dengan dosa yang pernah kita tidak jadi lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah saya tidak buat dulu. Walaupun berkecamuk dalam jiwa kita seakan-akan coba saya lakukan ya, toh saya juga bisa taubat. Iya, pertanyaannya pertama kalau bisa sempat taubat. Mungkin habis sementara lakukan langsung tiba-tiba meninggal. Orang tidak mungkin teman-teman sekalian atau tidak semuanya, bukan tidak mungkin ya, tidak semuanya orang meninggal itu harus masuk ruangan ICU dulu. Bahkan ruangan ICU di rumah sakit sedikit. Orang yang menjadi pasien di rumah sakit sedikit, lebih banyak orang yang di pinggir jalan. Sering kali kita temukan bahkan
pegawai rumah sakit yang sehat lebih banyak daripada orang yang sedang dirawat, kan gitu. Artinya orang meninggal dalam keadaan sakit lebih banyak daripada orang meninggal dalam keadaan sehat. Orang yang meninggal dalam keadaan sehat itu lebih banyak meninggal daripada orang meninggal dalam keadaan sakit. Gitu. Makanya ini harus jadi sebuah ibrah dan pelajaran ya. Jadi kalau luput dari kita sebuah peluang kemaksiatan, syukuri. Jangan justru disesali. Karena pada saat itu berarti kita juga telah luput dari hukuman Allah kalau kita melakukan dosa itu. Yang kedua ilustrasinya adalah seorang pemuda yang membenci kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan. Dia menghabiskan waktunya guna mentaati Tuhannya atau menaati Tuhannya. Tetapi suatu saat dia mengalami kelemahan manusiawi sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan. Pada saat dia telah berpisah dengan kemaksiatan tersebut, hatinya menyala-nyala karena rasa penyesalan dan kesedihan. Dia merasa sakit dan sedih serta mengangkat kedua tangannya kepada Tuhannya sebagai orang yang bertaubat dan beristighfar. Saat dia mendengar orang yang menasihati, maka hatinya gemetar. Kemaksiatannya betul-betul nampak di depan matanya. Dan setelah itu tak henti-hentinya dia bertanya, apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Dia menjauhi segala jalan yang membawanya kepada kemaksiatan. Demikianlah keadaan dan kebiasaannya saat dia melakukan kemaksiatan. Kemudian setelah itu, dia menghina dan membenci jiwanya karena pernah buat dosa itu. Dia merasa bahwa jiwanya itu jauh dari jalan orang-orang yang saleh dan menuduhnya dengan sifat-sifat orang-orang yang bodoh dan munafik. Artinya ini ilustrasi yang kedua. Jadi memang teman-teman sekalian, apa yang Allah SWT janjikan ini ada, benar ya. Dan tugas kita pada saat peluang godaan datang, sabar, kontrol diri. Bukan malah los. Jangan bilang ini godaannya berat nih. Setannya kuat. Dia yang kuatkan setan. Dia harus bisa kontrol. Justru pahala sabar ada di situ. Kalau gak ada cobaan, pahala sabar dari mana gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama, subhanallah potongan ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pasti akan diberikan balasan mereka tanpa ada hisab, tanpa ada batasan nilai. Ya. Kalau kita lagi digoda oleh seseorang atau lingkungan, tergoda oleh lingkungan dan kita lakukan pelanggaran itu biasa. Berarti kita orang biasa, semua orang bisa lakukan itu. Kita harus teman-teman mulai sekarang menjadi generasi muslim dan muslimah yang kalau ada godaan justru dia menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ya ditolak itu. Di situlah kemuliaan jiwa kita. Dan ini harus dilakukan. Siapa yang meninggalkan sebuah peluang haram dalam dirinya, maka Allah SWT akan gantikan yang halal, yang jauh lebih baik dan lebih nikmat daripada yang ditinggalkan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan pasti gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, sesuatu yang lebih baik. Ini kurang lebih rincian daripada ilustrasi yang kedua. Artinya, kalau ada kesempatan pun berbuat dosa, tolak. Tapi kalau ada orang karena sangat bergejolak dalam jiwanya antara keimanan dan penawaran kemaksiatan dari syaitan, lalu dia terkalahkan oleh atau dia dikuasai oleh syahwatnya, ya, dia mendahulukan itu daripada imannya, maka pasti karena dia punya keimanan, setelah itu akan penuh dengan penyesalan. Dan otomatis karena dia punya penyesalan, maka dia akan sangat membenci dosa itu. Dia tidak akan pernah mau mengulanginya lagi. Kata beliau,
maka dia termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 135. Maksudnya anak muda yang punya dorongan syahwat lalu kemudian mengalahkan keimanannya, tapi dia bertobat setelah itu. Masuk dalam surah Al-Imran 135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, maksudnya bermaksiat, mereka segera berzikir atau mengingat dan menyebut Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullah. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Tanda tanya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Jadi teman-teman, jangan emosi kalau pas kita lagi mau buat maksiat, tiba-tiba ada penghalangnya. Justru penghalangnya itu pertolongan dari Allah. Ada istri atau suami mau selingkuh. Tiba-tiba pasangannya gelisah, telepon dia. Jangan tidak dijawab. Ya. Justru itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tiba-tiba dia telepon di waktu itu? Kalau kita angkat, lalu kita berbicara tanpa harus membuka aib kita. Mungkin itu sudah cukup untuk membuat, misal dia bilang, anak lagi sakit di rumah, tolong balik sekarang. Mungkin. Mungkin dia bicara, ini di rumah lagi ada orang tuamu datang. Dia butuh ketemu sekarang. Mungkin. Mungkin ada sesuatu yang mendesak, akhirnya membuat kita batal dari kemaksiatan. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidak mau angkat telepon, diingatkan tidak mau, tetap dia jalan, maka nanti Allah datangkan peringatan lebih besar. Pernah saya bilang itu. Tiba-tiba ada orang yang kenal dia, lihat dia berduaan. Supaya dia berhenti sebenarnya. Tapi dia tidak, dia jadi syaitan manusia. Dia datang negosiasi sama orang itu. Jangan bilang orangnya. Atau sogok dengan apa, supaya tetap dia lakukan kemaksiatannya. Tetap pergi kemana, pergi ke hotel, keluar kota, itu akan jadi masalah. Tidak ada orang yang buat seperti ini teman-teman lalu hatinya tenang. Mustahil. Mustahil. Biologis yang salah ini nggak akan ada ketenangan. Beda sekali dengan suami istri. Bisa mandi dengan tenang, bisa wangi, bisa ngobrol, bisa makan sama-sama dengan ketenangan jiwa. Hamil juga tidak ketakutan gitu kan. Tapi kalau yang haram ini pasti banyak ketakutannya. Biologisnya juga tidak maksimal. Sementara biologis itu adalah satu-satunya sarana untuk populasi manusia. Yaitu sarana yang paling besar. Sperma ketemu sel telur dan dengan melakukan biologis. Allah menghiasi dengan syahwat. Kalau tidak akan ada pengeluaran sperma dari laki-laki. Dan tidak akan ada penampungan sperma oleh perempuan kan gitu. Tapi Allah ajarkan cara yang benar. Gak boleh dengan cara yang salah gitu. Itu yang dimaksud dengan firman Allah di sini. Kata beliau, jawablah dengan nama Allah. Apakah keduanya sama? Manakah di antara keduanya lebih dekat kepada rahmat Raja yang maha mengetahui dan maha menerima taubat lagi maha penyayang. Artinya yang pertama tadi tidak mau tahu urusan. Yang kedua adalah orang yang takut kepada Allah. Tapi sempat terjerumus lalu kemudian dia kembali. Dan dia menyesali semua kesalahannya. Makna demikian inilah yang diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Hafidh ini istilah digunakan untuk tingkatan para ulama. Karena dia menjaga hubungannya sama Allah dan memiliki hafalan yang sangat banyak. Biasanya disilakan dengan Al-Hafidh Ibnu Qayyim. Ada satu ulama, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahumullah semua. Beliau berkata, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, hanyalah mengampuni seorang hamba apabila terjadinya dosa tersebut karena dikalahkan oleh syahwat dan karena kuatnya kecenderungan. Jadi dia melakukan dosa padahal dia membencinya.
dan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk meneruskan kemaksiatan tersebut, maka orang seperti ini diharapkan mendapat ampunan dari Allah dan maafnya. N-nya besar, katakan ya Allah. Karena Allah yang Maha Tinggi mengetahui kelemahannya dan syahwat telah mengalahkannya, serta bahwasanya D-nya besar, katakan ya Allah, melihat setiap saat apa yang ia tidak punya kesabaran terhadapnya. Orang ini apabila melakukan dosa, dia merasa hina, lagi rendah di hadapan Tuhannya, ketakutan dan berkecamuk dalam dadanya nafsu pada dosa dan keimanan yang benci kepadanya. Ya. Jadi berkecamuk dalam dadanya nafsu pada dosa dan keimanan yang benci kepadanya, maksudnya kepada dosa itu. Jadi dia memenuhi panggilan nafsu sekali tempo dan memenuhi panggilan iman dalam banyak tempo. Adapun orang yang membangun urusannya untuk tidak merenungi dosa, tidak menunjukkan rasa takut dan tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah, dan justru dia adalah orang yang bergembira dan bersuka cita lahir batin apabila melakukan dosa. Orang seperti inilah yang dikhawatirkan dapat terhalang untuk bertaubat dan tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Ini diambil dari kitab Miftah Darus Sa'adah di jilid 1 halaman 283. Jadi Miftah Darus Sa'adah itu maksudnya kunci negeri ketentraman atau kebahagiaan. Ini nama bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka beliau mengatakan, jadi makna daripada paragraf ini, kalau ada orang beriman kemudian dia terjerumus dalam dosa dan dia tahu itu dosa, maka dia akan menyesal. Dan pada saat dia menyesal, dia langsung tangkap sinyal itu lalu dia taubat kepada Allah dengan membenci dan menghinakan maksiat yang sudah dilakukan sehingga dia tidak mau lagi mengulanginya. Maka ini dimudahkan oleh Allah untuk taubat. Tapi kalau orang tidak mau engah dengan itu, ya, pokoknya dia tidak anggap itu dosa, dia selalu melanggar saja, dia bahkan menikmati dosa-dosa itu dan tidak mau taubat, maka ini tentu akan tertutup itu taubat baginya. Artinya dasarnya tidak akan ada keinginan untuk taubat. Ya, Allah SWT tidak berikan kesempatan dia dan punya keinginan untuk taubat. Beliau mengatakan gembira dengan kemaksiatan membuktikan rasa sangat senangnya dengan kemaksiatan tersebut. Ketidaktahuannya terhadap kedudukan atau kedudukan dosa itu, ya. Kedudukan zat Allah SWT. Ketidaktahuannya terhadap kedudukan zat yang dia maksiati dan pengaruh buruk serta besarnya bahaya kemaksiatan. Rasa gembiranya terhadap kemaksiatan tersebut menutupi dirinya, sedangkan merasa gembira dengan kemaksiatan itu lebih berbahaya daripada melakukan kemaksiatan itu sendiri. Orang yang beriman tidak pernah merasakan kelezatan bermaksiat selamanya dan tidak bergembira dengannya. Bahkan setiap dia melakukan kemaksiatan pasti kesedihan merasuki hatinya. Tapi syahwat yang memabukkan menghalangi dirinya untuk merasakan kesedihan tersebut atau kesedihan tersebut. Kapan saja hatinya kosong dari kesedihan tersebut dan semakin besar keinginan dan rasa gembiranya, maka hendaklah dia mempertanyakan keimanannya dan menangis karena kematian hatinya. Sebab jika sekiranya hatinya hidup, niscaya perbuatan dosa yang dilakukannya pasti membuatnya sedih, membuatnya marah dan menyulitkan dirinya. Ya, maksudnya menyempitkan dadanya, dia menyesal. Sementara hatinya tidak merasakan semua itu. Hati yang tidak merasakan seperti itu berarti hati itu telah mati. Sebab luka tidak menimbulkan rasa sakit bagi mayat. Nah, diambil dari Madaris Salikin jadi 1 halaman 201. Ini juga masih statementnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi beliau mengatakan orang-orang yang berbuat dosa itu kalau dia punya iman pasti dia akan merasa ketakutan dan akhirnya dia bahkan yang maksimal adalah dia meninggalkan dosa itu. Kalaupun terjerumus diikuti dengan rasa penyesalan yang luar biasa dan dia tidak akan mengulanginya. Dan ini bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Ya. Ingat teman-teman ya, dosa itu seperti racun. Biar sedikit, dia bisa merusak iman kita banyak. Jadi misalnya segelas susu.
Anggap itu keimanan. Kalau kita teteskan setetes racun saja, mungkin tidak mengubah warnanya susu itu. Tapi sudah cukup membuat orang yang meminumnya mati. Berarti keimanan yang ada pun bisa dirusak dengan maksiat yang kecil. Makanya para salafus saleh itu takut sekali. Bukan cuma takut terjerumus dalam dosa, apapun yang sifatnya sesuatu yang mereka tidak sukai, yang terlintas dalam hidupnya, mereka langsung jadikan sebagai ajang kembali kepada Allah. Contoh misal, sebagian mereka kalau jalan kakinya kesentuh batu, itu langsung istighfar. Astagfirullah, ada salah apa nih? Gitu. Kalau mereka lewat terus tercium bau busuk, misalnya kita lewat ada bau sampah, ya, atau lihat pemandangan yang gak enak lah, maka langsung mereka beristighfar dan bertaubat. Bahkan sebagian mereka mengatakan, aku tahu aku punya kemaksiatan yang berefek itu pada saat ya, aku melihat sendiri perubahan sikap pasangan hidupku, tungganganku, dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Jadi mereka jadikan itu sebagai ajang muhasabah. Jadi kalau dilakukan perbuatan seperti ini akan membuat kita jauh dari dosa itu. Sebenarnya teman-teman ada juga kiat sederhana ya. Bagaimana supaya kita jauh dari maksiat? Kalau dari saya sederhana, sibukkan diri dengan amal saleh. Kalau kita selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh, apalagi nih misalnya dari sholat, ke zikir, ke doa, ke majelis ilmu, ke menjenguk orang sakit, apalah. Maka kita dengan sendirinya terpadatkan dengan ketaatan. Maka maksiat akan kita jauhi. Karena maksiat ini kalau kita sudah buka pintunya teman-teman sekalian, apalagi kalau kita sudah jadikan sebagai sebuah rutinitas, nanti kita akan anggap remeh dia. Dan penganggap remehan ini membuat kita sulit untuk taubat. Jadi tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman. Kalau teman-teman bisa merasakan kenikmatan iman, maka kita muncul perasaan yang lawannya, membenci sekali kemaksiatan itu, bahkan jijik dengan kemaksiatan itu. Walaupun kesempatannya sangat besar di depan mata. Tapi kalau kita masih membuka diri untuk maksiat, maka kita akan selalu merasa di sini oke, di sana oke. Ini berbahaya. Tidak akan merasakan kenikmatan iman. Jadi mustahil mengkhayal kalau mau sholat khusyuk, mau baca Quran nangis, itu nggak mungkin. Terus tersentuh dengan lihat kuburan, itu nggak akan ada terjadi. Karena masih dia buka pintu-pintu maksiat itu. Ya. Kapan dia tutup itu, apalagi kalau ada kesempatannya dia menahan diri atau dia terjerumus langsung dia taubat, lalu dia menanamkan kebencian terhadap maksiat, maka akan datang kenikmatan iman itu. Al-Baihaqi, ini salah satu ulama penulis hadis, meriwayatkan dalam buku beliau judulnya Syu'abil Iman dari Ibnu Sammaq. Dia berkata, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang bertobat dari dosanya, membawa dirinya untuk menjauhi dosanya. Dia tidak ingin kembali kepada keburukan yang pernah dilakukannya walaupun sedikit. Inilah orang yang bagus. Yang kedua, golongan yang melakukan satu dosa, kemudian menyesal, kemudian berbuat dosa lagi, lalu bersedih, kemudian berbuat dosa lagi, lalu menangis. Orang seperti ini diharapkan mendapatkan ampunan, namun juga dikhawatirkan mendapat siksa. Nah, bisa saya disiksa dulu oleh Allah SWT karena dia ulang-ulangin. Yang ketiga, golongan yang berdosa tapi tidak menyesal dan tidak pula bersedih, lalu berdosa tetapi tidak menangis. Orang seperti ini telah menyimpang dari jalan surga dan menuju ke neraka. Ini disebutkan dalam Sunan Baihaqi di nomor 7156. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Yunus bin Al-Awwam bin Al-Hawsab atau Hawsyab bahwa dia berkata, telah dikatakan bahwa gembira dengan dosa itu lebih berat daripada perbuatan dosa itu sendiri. Gembira karena punya peluang berzina, menipu, gunjing dan segala macam. Itu sendiri lebih berat daripada dosa itu kalau dilakukan. Karena bergembira itu berarti punya kesempatan untuk mengulang-ulangi dosa yang sama. Karena itulah periksalah diri Anda, wahai saudaraku yang mulia, dan lihatlah keadaan Anda
dalam hubungannya dengan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda termasuk orang yang bergembira dengan kemaksiatan, mencarinya dan berusaha mendapatkannya? Waspadalah, jangan sampai kelezatan syahwat melalaikan Anda dari pahitnya dosa, dan jangan sampai api hawa nafsu membakar atom keimanan dan kesolihan dalam hati Anda. Yang paling pertama teman-teman, ini sebagai penutup ya. Habis ini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nanti kita bahas lanjutannya adalah bab setelahnya, anggaplah besar dosamu ya. Yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala angkat dari seorang hamba. Kalau teman-teman sudah berusaha hijrah dan istiqomah nih, coba kerjakan ketaatan segala macam. Kalau terjerumus lagi dalam dosa, maka yang paling pertama Allah angkat dari dia, dari nikmat yang besar adalah hilangnya keinginan ibadah. Tiba-tiba dulu karena salat malam, karena buka peluang interaksi sama lawan jenisnya yang haram atau apalah, riba atau zina atau apa saja, maka yang paling pertama hilang keinginan itu. Jadi dia tidak ada kesempatan dan kemauan untuk melakukan ketaatan. Dan itu sudah satu kerugian yang besar. Sebaliknya berarti maknanya, kalau teman-teman coba istiqamah, maka secara otomatis kita akan sangat mencintai ibadah-ibadah itu. Dan memang teman-teman kalau grafik iman lagi naik, dan maksiat kita tutup, maka semua yang Allah janjikan kita dapatkan. Sampai pada hal-hal yang kecil dimudahkan oleh Allah. Kita baru sebut, enaknya makan ini, tiba-tiba ada yang kasih. Kita pengen buka usaha ini, tiba-tiba ada ajak kasih modal. Mudah semua. Saya berapa kali ketemu dengan beberapa orang, Masya Allah saya lihat, luar biasa Allah bukakan buat mereka peluang gitu. Dan mereka sendiri membahasakan, Ustaz setelah dengar ceramah Ustaz judul ini, judul itu, saya coba terapkan, ternyata betul semua Ustaz itu. Jadi secara teori syari nggak mungkin salah, secara teori nggak mungkin salah. Karena memang realisasi lapangannya betul terjadi semua begitu. Pada saat saya jaga, maka betul-betul Allah berikan kenikmatan ibadah, peluang-peluang, bahkan sampai hal-hal yang kecil. Ya. Berulang kali mereka membahasakan kalau sudah telat pun sampai di bandara tiba-tiba masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang berasal dari salah satu negara Afrika, pernah sekolah di Mesir, dia menceritakan kisahnya. Saya dengar cuplikan videonya ya. Dia mengatakan dulu saya mau berangkat meninggalkan Al-Azhar Kairo pada saat saya sudah kuliah mau pulang. Kemudian kitab-kitab saya banyak. Saya mau bawa pulang. Waktu saya mau bawa pulang, saya tidak tahu dia bilang. Karena saya bukan orang yang biasa naik pesawat. Kalau timbangan lebih itu harus bayar sekian banyak, kitab-kitab saya banyak. Saya bawa semuanya. Maka pada saat saya lagi di counter, lalu saya tanya, saya disuruh bayar sekian banyak, dia bilang. Lalu kemudian orang itu mungkin karena melihat dia ini, maksudnya penampilannya agamis, dan orang di counter ini tidak suka dengan orang agamis, maka yang di counter bilang, kamu tidak akan bisa berangkatkan barangmu ini. Kata dia, dengan izin Allah saya akan bawa. Ya, bahkan mungkin saya akan membawanya secara gratis. Kata dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya ucapin kalimat itu. Intinya dia bilang, tiba waktu sholat, saya pinggirkan barang-barang saya, orang lain lagi antri, lalu saya sholat, dan memang suaranya dia, Masya Allah, kalau maji bagus sekali. Ya, kemudian dia bilang, saya imami sholat, selesai saya imami sholat, saya baca ayat dengan tartil, rupanya ada satu orang di saf, di musola bandara itu dekati saya lalu berkata, saya ingin dengar sekali lagi tilawah yang kau baca tadi. Memang dia kalau baca tartilnya ayat demi ayat gitu ya. Kalau orang ngerti bahasa Arab itu betul-betul masuk dalam hati. Maka dia pun akhirnya membaca lagi kedua kali. Lalu dia bilang, kenalkan saya Jenderal Fulan. Rupanya orang ini jenderal. Saya bertugas di bandara ini, ada ruangan saya di atas, saya ajak kamu. Terus kata orang ini, tapi saya sebentar lagi mau berangkat, barang-barang saya belum saya masukkan. Tidak apa-apa urusan saya, dia bilang. Udah masuk ke ruangannya, dia bilang saya ngobrol, ini masih sudah dekat sekitar 40 menit lagi akan take off, dan ini penerbangan internasional antara negara dengan negara. Dia ingatkan lagi barang-barang saya, dia bilang sudah gak masalah. Saya akan panggil orang sekarang untuk ngurus semua barang-barang Anda, biarkan Anda duduk sama saya di sini, nanti ke pesawat pun saya antar. Ya. Kata dia, subhanallah, yang dipanggil oleh jenderal itu orang yang di counter tadi. Yang justru ya kayak seakan-akan menghina dia.
Begitu datang lihat saya kaget ada di ruangan situ. Lalu kemudian jenderal ini mengatakan ambil barang Syekh ini, bawa semuanya masukkan, lebih timbangnya saya semua yang tanggung sementara saya antar dia ke pesawat. Boardingnya bawa ke sini. Lalu orang itu langsung tiba-tiba malu melihat saya. Lalu kemudian saya senyum sambil mengatakan, Subhanallah, bukankah saya bilang sama kamu bahwasanya saya akan bawa barang ini tanpa bayar? Ya. Terus akhirnya jenderal itu tanya, ada apa? Dia bilang tidak ada apa-apa Syekh. Didesak supaya ceritakan gitu. Maka dia ceritakan, tadi sebenarnya saya di counter, saya tidak tahu gini-gini. Jadi ternyata dengan mengingatkan kisah itu, mana jenderalnya marahin orang ini. Berani benar kau hina orang, tanpa kau memberikan penjelasan yang benar gitu. Maka syekhnya ini, orang ini mengatakan, baiklah saya sudah maafkan, selesai. Tapi seperti itulah subhanallah, kuasa Allah SWT. Kadang-kadang pada hal-hal yang kecil pun Allah mudahkan. Hanya karena ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan ini teman-teman tidak akan dirasakan kecuali memang kita rutinitaskan ketaatan itu. Menjadi sebuah pola hidup kita. Dan kita bangga dengan itu. Baru kita rasakan kenikmatannya. Allahu a'lam. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.